Kami percaya bahwa Tuhan Engkau mendengar teriakan kami, minta tolong sepanjang hari sepanjang malam Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, dan sucikanlah kami dan layakkanlah kami Tuhan. Bapa di sorga, di hari ini Tuhan, hamba serahkan kami semua ke dalam tangan kasih Bapa di sorga. Berkati kami semua Tuhan, lawat kami semua Tuhan, ambil alih ibadah kami di hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai pada hari ini kami alaskan hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.
olehnya diselamatkan. Kami percaya cuma nama Yesus Kristuslah yang membuat kami semua diselamatkan. Terima kasih Bapa, nama yang ajaib, heran, nama yang berkuasa, nama yang di dalamnya segala sesuatu terjadi. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sudah memuji-muji, kami sudah menyembah dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima setiap pujian, penyembahan, pengagungan kami kepadamu sebagai rasa hormat dan taat serta takut kepada Tuhan. Karena kami percaya setiap orang yang percaya dan takut akan Tuhan akan melihat ajaib-ajaib yang luar biasa, akan melihat mujizat-mujizat yang luar biasa, akan melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat yang luar biasa. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah Engkau Tuhan kekal dan sampai kekal. Dan saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Allah Roh Kudus, mari mengurapi kami. Terus kami ada dalam pengurapan-Mu Tuhan, agar kebenaran firman Allah yang akan kami dengar, kami terlalu percaya akan menolong, tapi juga memberkati kehidupan kami, pergumulan kami, bahkan kerohanian kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami tidak pernah izinkan ada kuasa lain yang mau mengganggu kami, pikiran, perasaan, hati kami, tempat ini, konsentrasi kami. Kami percaya dan kami yakin biar Roh Kudus berdaulat bagi kami semua, sehingga firman Allah yang akan kami dengar, kami percaya akan menolong kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, mari bersabda bagi kami. Di dalam nama Yesus Tuhan firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita ada di awal bulan Mei, awal bulan Juni ya. Haleluya, haleluya. Kita kan tak terasa kita sudah ada di bulan Juni sudah. Haleluya. Dan puji Tuhan, saya bisa pantau dari sini melihat wajah-wajah Bapak Ibu, ya, wajah-wajah yang penuh dengan sukacita semua. Amin, amin saudara. Haleluya. Mungkin ada yang baru kali pertama beribadah dengan kami di tempat ini, yang boleh mungkin berdiri di tempat saudara. Kalau ada yang baru kali pertama beribadah di tempat ini, oh ya, puji Tuhan, ada. Mari jemaat di sekitar tempat Anda berikan salaman selama beribadah bersama kami GBI Almasih Ministry Sorong ya. Silakan duduk, puji Tuhan ya. Kita percaya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup ini secara kebetulan. Jadi kalaupun saudari atau ya saudari bisa ada bersama dengan kami, itu semua karena rencana Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, di bulan Juni ya, yang bulan muda ini, di bulan Juni ini saya percaya kita semua bisa diizinkan, diperkenankan Tuhan ada di bulan ini, itu karena kasih dan kebaikan Tuhan. Nah, amin. Ada beberapa, kalau saudara putar radio, maka saudara akan dengar lagu yang biasa kita dengar ketika ada informasi ada yang pergi meninggalkan kita semua. Haleluya. Tapi puji Tuhan kalau kita masih ada saat ini, ya, itu hal yang luar biasa. Ya, orang bilang mujizat, sebenarnya orang sakit sembuh itu bukan mujizat. Ya, yang mujizat paling luar biasa itu ketika saudara masih ada sekarang ini. Amin. Haleluya. Karena kita masih diberikan atau diizinkan Tuhan untuk menikmati hidup ini. Ya. Kita ini hidup bukan owner. Kita hidup ini hanya pengelola. Amin. Owner hidup ini adalah Tuhan. Kita cuma mengelola, makanya kelolalah baik-baik hidupmu. Makan teratur, jam tidur. Kalau Anda tidak kelola baik-baik, maka yang rugi adalah diri sendiri. Haleluya. Kadang-kadang orang tidak bisa kelola kehidupan. Jam tidur, dia main HP sampai jam 2, jam 3 baru tidur.
Tiba-tiba sakit baru berdoa, Tuhan sembuhkanlah sakit. Tuhan haleluya. Mungkin Tuhan bilang, bagaimana tidur jam 2, jam 3 gara-gara HP? Kepo orang punya status. Haleluya. TikTok, apalagi TikTok, waduh. Haleluya. Ya. Nanti waktu kita sudah sakit, baru kita berdoa, Tuhan sembuhkanlah sakit penyakit. Untung Tuhan itu bukan saya. Kalau Tuhan saya, haleluya. Tapi Tuhan kita itu sungguh baik. Dia panjang sabar. Biar saudara tidak kelola baik-baik, tapi toh waktu saudara minta tolong sama Tuhan, Tuhan tetap tolong saudara. Meskipun harus bayar harga. Ya. Sebenarnya saya kadang-kadang berpikir ini KIS dengan BPJS ini harusnya jangan ada itu. Biar orang bayar harga atas kesalahan dia. Masuk rumah sakit bayar sendiri. Sekarang ini orang enak sekali. Dia suruh bikin tidur sampai pagi, sakit, masuk rumah sakit nggak bayar. Haleluya, karena ada KIS. Jadi tidak bayar harga. Harusnya kita bayar harga atas kesalahan kita, karena kita tidak bisa kelola apa yang dipercayakan kepada kita. Amin. Pak Martin lihat-lihat saya macam saudara. Pak Martin dengan saya ini, kami kalau berburu kelelawar itu tidak tidur satu malam, karena kami berangkat harus jam 10 suku hutan. Satu malam di hutan cari barang itu tuh. Kalau soal tembak menembak ini orangnya, saya sudah tembak 3, dia sudah tembak 10. Paling luar biasa. Saya juga Manado itu biasa kuat makan, tapi baru saya dapat orang Ambon lebih kuat makan barang itu. Haleluya. Terus saya pikir-pikir memang kalau mungkin kesalahan kita, karena yang paling banyak makan kelelawar beliau ini sudah. Jadi kelelawar ini kan biasa larinya ke asam urat kena. Haleluya. Jadi kita minta ampun saja sama Tuhan kalau kita tidak bisa kelola hidup ini, ya, haleluya. Tapi yang pasti saya mau beritahu bahwa owner hidup ini adalah Tuhan, dan kita hanyalah pengelola. Mau hidup ini kan, ataupun Tuhan percayakan berkat bagi kita cuma pengelola. Amin, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan hari ini di dalam Kolose pasalnya yang ketiga. Saya akan berbicara tentang orang percaya yang dapat dipercaya. Haleluya. Kolose 3 ayatnya Kolose 3 ayat 23 sampai dengan ayat 25. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, ya. Kita akan lihat Kolose pasalnya yang ketiga ayat 23 sampai dengan ayat 25. Karena di hari-hari ini dibutuhkan orang-orang yang dapat dipercaya. Meskipun dia orang percaya, sebab orang percaya belum tentu dapat sekali lagi, orang percaya belum tentu dapat dipercaya. Coba lihat kiri kanan, ini orang percaya dapat dipercaya atau kebualan lebih banyak. Karena itu ayat ini saya ingin kita sama-sama melihat dan merenungkannya, dan saya kasih judul khotbah orang percaya yang dapat dipercaya. Hari-hari ini kadang-kadang orang percaya tak dapat dipercaya. Begitu Pak Simon kasih tahu Jovan bilang lihat dia lagi gitu. Haleluya. Kita melihat firman Tuhan, ya, mulai dari ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu
seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan itu, karena Tuhan tidak memandang muka. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, dari kebenaran firman Tuhan, saya ingin berbicara tentang orang percaya yang dapat dipercaya. Haleluya. Karena dalam pendahuluan saya tadi saya katakan banyak orang percaya tidak dapat dipercaya. Haleluya. Tapi Paulus ingin memberitahukan kepada jemaat yang di Kolose supaya mereka menjadi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, umat Allah yang dapat dipercaya. Dapat dipercaya ini mirip dengan dia bertanggung jawab. Saudara, orang yang dapat dipercaya itu adalah orang yang bertanggung jawab. Sebab banyak orang percaya tidak bertanggung jawab. Haleluya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, perhatikan kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa jadi orang yang dapat dipercaya, atau dapat jadi umat Tuhan yang bertanggung jawab, atau menjadi umat Tuhan yang benar-benar luar biasa. Saudara, perhatikan firman Tuhan berkata mulai ayat 23, dikatakan firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan apa? Segenap hati. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, apapun yang Tuhan izinkan saudara dan saya perbuat, apapun yang Tuhan kehendaki saudara dan saya lakukan dengan baik, Alkitab berkata, perbuatlah dengan segenap hati. Kalau Anda dan saya melakukannya dengan segenap hati, maka saya percaya kita akan jadi orang percaya yang dapat dipercaya. Persoalannya, banyak orang percaya ketika diberikan tanggung jawab, ketika diberikan apa yang harus dia kerjakan, dia kerja tidak sepenuh hati, kadang-kadang setengah hati. Ada orang dapat pekerjaan, bagaimana dia mendapat reward dari perusahaan? Bagaimana dia mendapat benefit dari pimpinannya? Karena kerjanya asal-asalan. Kerjanya tidak sepenuh hati. Kerjanya setengah. Ketika Tuhan izinkan saudara bekerja, contoh, harus bekerja dengan sepenuh hati. Itu orang percaya yang dapat dipercaya. Amin. Banyak orang dapat pekerjaan, tapi kerjanya setengah-setengah. Atau ada juga yang kerja sebarang. Saudara perhatikan ayat 23, jelas sekali, apapun juga yang kamu perbuat. Saya tidak tahu saudara kerja di mana. Apakah sebagai pegawai negeri, swasta, ataupun mungkin Anda bekerja di gereja, jadi pelayan di gereja. Dengar, perbuatlah itu dengan apa? Sepenuh hati. Itu namanya orang percaya yang dapat dipercaya. Orang percaya yang bertanggung jawab, umat Tuhan yang bertanggung jawab, anak Tuhan yang dapat dipercaya dengan baik. Apa saja yang kita perbuat, harus perbuat, melakukannya dengan sepenuh hati. Haleluya. Jangan kerja setengah hati. Orang kamu bilang, Tuhan saya mesti kerja setengah hati. Saya kalau kerja dengan sepenuh hati. Haleluya. Banyak orang percaya anak Tuhan, sebelum dapat pekerjaan dia berdoa, Tuhan berikanlah saya pekerjaan. Tuhan kasih pekerjaan. Begitu dapat pekerjaan, kerja setengah-setengah dengan segala macam alasan. Salah satunya gaji. 1 bulan kerja, suruh ini suruh itu, gaji cuma 1.500.000. Akhirnya
akhirnya dia mulai kerja setengah-setengah, tidak sepenuh hati. Saya mau kasih tahu, Anda sedang menunjukkan bahwa Anda orang percaya yang tidak bertanggung jawab. Anda orang percaya yang tidak dapat dipercaya. Karena gaji kecil, bos tidak ada, dia duduk sambil main HP. Kan bos tidak ada, dia tidak tahu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat. Pas bos datang cepat-cepat seperti orang percaya yang dapat dipercaya. Saya baca ayat firman Tuhan, melayani Tuhan. Anda yang dipercaya, Tuhan izinkan Anda melayani Tuhan, melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan melayani Tuhan setengah hati. Suka-suka saya lah. Apalagi kalau dia merasa inti. Waduh, gereja tidak ada pemain bass. Biar saya datang setengah jam sebelum ibadah mulai, tetap dan tunggu saya. Haleluya. Ada begitu, tapi untung di sini tidak ada. Ada di gereja-gereja lain begitu. Saya Pak Pendeta Pak Imam, kenapa? Saya punya pelayan-pelayan parah. Oh parah Pak. Separah apa pelayan-pelayan? Belum bikin sampai ibadah jam 9, dia datang setengah 10. Dia tunggu dia sampai. Saya dalam hati, pendeta tunggu dia. Tuhan so tunggu baru betul-betul. Dia datangkah, tidak datangkah jam 9, ibadah mulai. Amin. Karena hadirat Tuhan tidak terpengaruh dengan musik. Hadirat Tuhan itu hubungannya dengan hati. Biar musik itu bagus bagaimana, tapi kalau hati ada benci orang dan marah orang, lihat dia perang, kenapa dia perang selama coklat lagi? Main pirang, ini merah dulu. Setengah mati masih mau goyang-goyang, tapi dia tidak mengalami hadirat Tuhan. Kenapa? Karena yang dilihat rambut merah, rambut putih, semua rambut di gereja di sebelah. Haleluya. Jadi melayani Tuhan harus sepenuh hati. Saya mau kasih tahu para pelayan Tuhan, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada Anda, ingat, Anda harus lakukan dengan sepenuh hati. Ketika Anda dapat jadi asar jadi sepenuh hati. Asar kalau setengah-setengah itu pertama yang saya lihat dari pakaiannya. Kalau dia datang pakaian so kusut, tidak setrika, dari cakar bongkar lagi. Ini setengah hati. Sebab dia sepenuh hati, dia akan persiapkan baik-baik. Tak perlu mau dari cakar bongkar kan, tapi dia cuci bagus, dia setrika, karena cakar bongkar itu produk luar negeri loh. Jadi jangan main-main. Dia setrika baik-baik, licin, pakai parfum. Ya, kalau perempuan dia datang make up, sminker, ya, alis, apa lagi? Pedikur. Ya. Luar biasa. Mulai pakai blush on, tapi jangan kemerah kayak tomat, kasih kurang sedikit. Baru terima tamu, shalom. Itu bisa bermati. Datang dia, baju tidak matching antara atas dan bawah, pakai sandal teplek, seperti dia di pasar begitu. Tak bisa. Kita harus, apapun yang kita perbuat, yang pertama yang saya mau beritahu, sebagai orang percaya yang dapat dipercaya, orang percaya yang bisa bertanggung jawab, maka yang saya temukan kebenaran pertama harus kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Kalau Anda bekerja sebagai ASN, mari kerjakan, perbuatlah
apa yang Anda kerjakan itu dengan sepenuh hati. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Dalam rumah tangga, keluarga, dengar istri-istri yang kasih tahu, Anda mau berbuat apa kepada suamimu dengan sepenuh hati. Istri-istri dengar, jangan setengah hati layani suami. Haleluya. Kalau masak itu masak baik-baik, bikin sambal baik-baik, ada rasa. Jangan hambar. Goreng tapi hambar. Haleluya. Karena tidak kasih bumbu, Anda tidak melayani dan tidak berbuat sepenuh hati. Sebaliknya suami kalau kasih gaji sama istri itu sepenuh hati, artinya semu. Bilang dia kan semu. Semu. Haleluya. Ini suami dapat gaji tidak sepenuh hati. Haleluya. Di sisi yang lain, nah ini gaji saya 3 juta. Padahal di kos kaki ada 300. Dulu saya sempat beli rim. Yang rim laki-laki itu ada Bismillah. Dan saya sebut di situ. Saya ngomong ini kan saya pengalaman. Tapi itu Andri lihat saya kasih semua. Begitu. Kalau istri juga bekerja, istri harus transparan. Suami suka kasih semua dia mau gaji, istri dia sembunyi, transparan. Uang saya gaji saya begini Pak, digabung sama-sama. Kalau dua-dua bekerja, begitu. Jangan bilang gajimu kau peduli, gaji saya peduli. Tidak bisa. Haleluya. Itu baru namanya berbuatlah dengan sepenuh hati. Jadi orang percaya yang dapat dipercaya, yang pertama yang saya temukan dari ayat ini dengan baik Bapak Ibu Saudara, apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan sepenuh hati. Jangan setengah hati, jangan asal-asalan, apalagi sembarangan. Haleluya. Amin. Bilang kiri kanan, harus sepenuh hati ya. Melayani Tuhan juga sepenuh hati. Kalau hari Sabtu dibilang ada doa persiapan pelayan-pelayan, datang. Haleluya. Jangan tidak datang. Pak Menanti, puji Tuhan, karena memang beliau ini sibuk dengan di Kodim ya. Jadi setiap hari Sabtu datang itu terlambat. Saya bilang terlambat tidak apa-apa, jangan sama sekali tidak datang. Haleluya. Karena memang pekerjaan part time seperti itu. Tapi kalau full time terlambat itu keterlambat, itu tidak, itu setengah hati itu. Kalau part time terlambat itu ya masih kita maklumi. Karena kesibukan, tapi usahakan jangan terlambat terus Pak ya. Haleluya ya. Karena waktu itu kita yang atur seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang saya temukan, orang percaya yang dapat dipercaya, yaitu apa? Semua yang dia buat, semua yang dia kerjakan, semua yang dia lakukan harus melakukannya dengan sepenuh hati. Jangan setengah hati. Jangan asal-asalan melakukannya. Apalagi sembarangan. Haleluya. Itu baru namanya kita anak Tuhan. Itu baru namanya orang Kristen yang dapat dipercaya. Hati-hati
Apalagi kalau kita jadi anak Tuhan, orang Kristen yang tidak dapat dipercaya. Saudara, kalau kita sudah jadi orang yang tidak dapat dipercaya, saya mau kasih tahu, susah hidup ini. Terus kalau Anda susah, siapa yang salah? Jadi Anda sendiri yang menutup jalan Anda karena tidak dapat dipercaya. Terlalu banyak kabualan. Halo? Ayang? Iya Yang. Ini contoh saja, misalnya panggilan suamimu sayang. Halo Yang, Ayang di mana? Dia ada di Irvine. Dia bilang, sudah katanya. So di mana? Sudah di Turun Merah. Tinggal 2 menit lagi sampai di rumah. Ini yang saya kasih contoh, ini yang rumah di Emas. Rumah Emas ada 3. Keluarga Malute, keluarga Patro, dengan keluarga Tako. Nah, yang sampai Pandri masih di Remu, pas dapat telepon, Ayang di mana? Oh, Ayang masih di gereja Maranatha. Padahal masih ada duduk di RV. Nah, ini bahaya. Makanya caranya satu-satunya harus sepakat suami istri. Kalau telepon harus FC. Tahu FC? Video call. Jadi mana Ibu Mama Anggi mana? Mama Anggi? Mama Anggi ada? Oh, di belakang. Oh iya, harus video call kalau telepon. Tidak boleh video call. Mau dia di Jakarta kah? Tamros, sekarang Tamros sudah lancar. Itu video call. Ayam kau di mana? Jangan seperti cerita TikTok di Manado. Istrinya telepon dia, karena dia sudah tahu setiap kali dia telepon, yang suaminya tanya, yang istrinya tanya itu blender. Jadi dia telepon, Ayang, ya, di mana? Di rumah. Coba kasih hidup blender. Dia kasih blender. Oh iya. Break dia keluar dia mau blender. Setiap kali istrinya telepon, istrinya tanya, kau di mana? Di rumah. Blender. Dia kasih hidup. Oh iya. Ada dua. Jadi istri-istri jangan sebodoh itu ya. Jangan sebodoh itu. Hanya blender saja. Jangan. Kalau hari ini Anda tanya blender, besok tanya toiletnya di mana. Begitu. Karena terlalu banyak kabualan. Orang percaya tapi kadang-kadang tidak dapat dipercaya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita mau lakukan dengan sepenuh hati. Jangan setengah hati, jangan asal-asalan, apalagi sembarangan. Haleluya. Sebagai orang percaya yang dapat dipercaya. Yang kedua, perhatikan. Masih pada ayat itu Saudara, saya temukan kebenaran firman Tuhan ayat 23 bagian B. Dikatakan begini. Dan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Orang percaya yang dapat dipercaya, apapun yang dia lakukan dengan baik, lakukanlah seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jadi motif dengan baik. Yang kedua benar, motif. Apapun yang kita mau perbuat, apapun yang kita mau kerjakan dengan baik, harus motivasinya untuk Tuhan. Dasarnya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Haleluya. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, harus semua perbuatan kita, apa saja yang kita mau buat, apa saja yang kita mau lakukan, apa saja yang kita mau kerjakan, kata firman Tuhan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
motivasinya untuk Tuhan, saudara. Kalau kita lakukan motivasi untuk Tuhan dengan baik, kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang salah. Amin. Kita akan terhindar dari kesalahan-kesalahan yang notabene sebagai manusia terbatas dalam segala hal. Tapi kalau kita lakukan sesuatu seperti untuk Tuhan, bagi Tuhan, maka kita tidak mungkin akan melakukan kesalahan. Anak-anak muda dengar baik. Apapun yang kau berbuat dalam hidup ini, lakukan seperti untuk Tuhan. Jadi kalau kau jalan yang kau baca, tidak mungkin kau mau jahatin dia. Kenapa? Kau lakukan untuk Tuhan. Masa ada kau sambil jalan, terus pergi di tempat gelap-gelap, itu bukan Anda melakukan untuk Tuhan. Amin. Tidak mungkin. Terus ada juga wanita, kalau pacar Anda jemput gonceng begitu, ayo kita ke sekolah nonton begitu. Anda sebagai wanita, orang yang dapat dipercaya dulu, pakai jarak lah. Jangan masa saya ini digonceng ini seperti untuk Tuhan, tidak ada jarak. Haleluya. Orang bilang angin saya bisa lewat. Tidak bisa, anak muda begitu. Haleluya. Kalau dia tutup lagi, dia pakai baju yang bisa tutup kepala itu, seperti Angel pakai kemarin itu. Tutup ini lagi, masker, kacamata hitam. Haleluya. Tapi selama saya belum pernah lihat, belum pernah saya dapat. Karena saya yakin anak-anak muda di sini anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang dapat dipercaya. Ya? Kalau suami istri sudah tidak apa-apa, tapi masih anak jangan. Ya, Bapak kita sudah tahu kan kata Bapak pacaran itu apa-apa. Bapak Gembala tahu kamu pacaran, tapi tidak boleh begitu. Amin. Ya. Haleluya. Jadi saya yakin kalau kita lakukan seperti untuk Tuhan, kita terhindar dari kesalahan-kesalahan. Amin. Pasti. Kenapa kita jatuh ke dalam kesalahan-kesalahan? Karena yang kita buat dan yang kita lakukan, kita tidak sedang melakukan yang untuk Tuhan. Tapi saya pastikan kalau yang kita lakukan untuk Tuhan, tidak mungkin kita jatuh pada kesalahan-kesalahan yang tidak memuliakan Tuhan. Haleluya. Ini yang kedua. Ini yang saya temukan, orang percaya dapat dipercaya. Haleluya. Dia akan melakukannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Haleluya. Ketika Anda ada tawaran yang menggiurkan, tapi Anda tahu waktu Anda ambil tawaran ini, Anda sedang mengambilnya untuk Tuhan. Maka saya percaya kalau tawaran itu kurang bagus, Anda tidak akan mengambil. Haleluya. Tapi kalau yang kita tidak memahami ini, saya percaya bukan tidak mungkin kita jatuh dalam kesalahan yang bukan tidak mungkin akan mendatangkan malapetaka dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Nanti pada bagian akhir kita akan lihat ya, dari penjelasan firman Tuhan saya,
kita akan lihat apa yang akan kita dapatkan kalau saudara dan saya tidak melakukannya untuk Tuhan. Saya senang sekali ayat bagian B ini, saudara. Dikatakan dengan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita mau perbuat, perbuatlah itu seperti Anda lakukan untuk Tuhan. Haleluya. Bukan untuk manusia. Kenapa pertanyaannya? Kenapa? Karena kalau yang kita perbuat seperti kepada Tuhan, kita lakukan untuk Tuhan dengan baik, jawabannya kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum rohani, melanggar hukum Allah, tapi juga bisa melanggar hukum positif yang ada di negara kita ini. Tapi kalau kita lakukan perbuatan kita seperti kita mau lakukan untuk Tuhan, saya pastikan yang kita lakukan itu pasti yang baik-baik saja. Amin. Karena itu mari kita menjadi orang percaya yang dapat dipercaya. Dan orang percaya yang dapat dipercaya yang saya temukan dari kebenaran firman Tuhan kita ini, yaitu apapun yang kita perbuat, mari kita perbuat seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Haleluya. Maka sudah pasti kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang keliru dan salah. Haleluya. Amin. Haleluya. Perbuatan kita akan hal-hal yang positif. Perbuatan kita hal-hal yang mendatangkan berkat. Perbuatan kita itu mendatangkan sukacita. Dan perbuatan kita itu mendatangkan apa? Mendatangkan berkat tersendiri dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Dan terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Haleluya. Yang ketiga, perhatikan saudara. Menjadi orang percaya yang dapat dipercaya. Yang ketiga ada pada ayat yang ke-24. Ayat 24 bilang begini. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Dengan baik, ini kebenaran yang ketiga. Orang percaya yang dapat dipercaya. Ini harus menjadi orientasi kita. Dengan baik saudara, ayatnya ke-24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, kita mau berbuat sesuatu, mau mengerjakan sesuatu dengan baik, orientasi kita itu biar nanti Tuhan yang membalas kita. Kenapa saudara? Sebab kalau kita orientasi kita, pimpinan kita, bos kita, misalnya kita mau mengerjakan sesuatu, orientasi kita, nanti saya dapat balasan dari pimpinan kita, atau dari bos kita, atau dari siapa, pokoknya di atasan kita. Saudara, bukan tidak mungkin kita akan kecewa. Harap-harap mau dapat 1 juta, tapi bos kasih 50.000. Padahal sudah jemput sana, jemput sini, sampai tahan mata semua ngantuk. Makanya ayat ini dengan baik. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Apapun yang kita buat di tempat pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, mari orientasi kita, mindset kita berpikir bahwa nanti Tuhan yang balas upah. Apa yang saya buat hari ini, itu taburan saya. Saya tahu Tuhanlah yang akan menggantikan upah buat saya. Dan dengan baik, kalau itu yang ada dalam pikiran kita, kita tidak akan pernah kecewa. Kenapa kita kecewa? Karena kita selalu orientasi kepada bos kita, pimpinan kita, apa yang kita kerjakan. Makanya banyak anak Tuhan suka kecewa. Haleluya.
saya suruh rajin-rajin pasti bos tidak tutup mata. Kok dia tutup mata karena rasa. Jangan begitu. Orientasi kita dalam berbuat sesuatu, dalam mengerjakan sesuatu, dalam melakukan sesuatu, bukan kepada manusia. Amin. Tapi orientasi kita, upah itu dari Tuhan. Tuhan yang akan membalas saudara dan saya dalam hal kita mengerjakan sesuatu. Dan itu yang disebut orang percaya. Dapat dipercaya. Dia bertanggung jawab. Wanti-wanti Tuhan kasih tahu. Kalau Anda bekerja, orientasimu bukan Tuhan yang membalas, kau akan kecewa. Haleluya. Ada orang suruh Anda, Firna, ya nanti datang ke rumah bikin ini, bikin itu, masak ini, masak itu. Firna bilang, ya, karena dia tahu yang panggil itu kan banyak uang, contohnya begitu saja. Karena yang panggil ini orang kaya, cepat-cepat dia. Harusnya perjalanan 5 menit, 2 menit sudah ada. Karena yang panggil banyak uang. Orientasinya sudah, pokoknya begitu selesai, habis saya kerjakan, nunggu ikan goreng, sayur, masak semua, baru pura-pura, saya mau pamit. Bu, saya pulang. Terus dia bilang, terima kasih banyak ya Ibu Firna, sudah bantu, saya sibuk sekali ya. Dia pulang dalam darah Yesus berkuasa. Jadi kalau ada orang panggil, Anda mengerjakan sesuatu, orientasi Tuhan yang kasih upah. Amin. Haleluya. Minggu ini gue yang sana, gue yang sini. Yang ada berkat benar, bergembala ke sini 50. Minggu depan sana di main. Kira orang lain, harus saya. Lalu yang pimpin predestinasi, ya sudah kalau kok lagi sudah. Pulang dia lolong-lolong. Aduh, kalau saya tahu begini, tapi tidak ada di sini. Di sini tidak ada. Karena saya suka tahu memang. Kalau ada puji Tuhan, tidak ada alhamdulillah. Begitu. Ya. Saya paling capek kalau main itu nih, Alenta. Berat, putuk perak. Haleluya. Kadang pulang ada berkat, kadang pulang tanpa berkat. Tapi kesetiaannya Tuhan akan perhitungkan. Jadi orientasi kita dalam mengerjakan sesuatu, apakah di luar gereja maupun di dalam gereja, upah itu dari Tuhan. Tuhan melayani Tuhan di sini, tidak ada pekerjaan. Haleluya. Dia latih anak-anak, puji Tuhan. Dewi dia latih. Sekarang Dewi sudah mulai melatih. Saya lihat dia sudah jadi macam luar biasa. Dia sini. Macam tambah profesional. Biasanya tenang, tapi haleluya. Saya jujur, saya senang anak-anak pelayan-pelayan masih muda tapi mereka memberi diri. Tidak mengharapkan. Kadang mereka minta tidak ada. Mereka tidak. Karena saya mau beritahu orang percaya dapat dipercaya. Ini dia. Ayat ini jelas sekali. Dikatakan kamu tahu bahwa dari Tuhan lah. Jadi kalau Anda mengerjakan sesuatu dari Tuhan yang akan menjadi upah. Amin. Pak Simon. Amin. Sampai Tuhan datang melayani. Tuhan yang kasih upah. Amin. Kapan
kita masuk rumah baru? Haleluya. Kasih tahu kalau kurang apa. Karena upah itu dari Tuhan melalui jemaat Damasi. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu yang ketiga yang saya temukan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang kita buat, selalu orientasi itu dari Tuhan balasan. Haleluya. Apapun yang kita mau kerjakan, dimanapun tempat kita bekerja dengan baik, selalu orientasi balasan itu dari Tuhan. Tuhan siapkan upah bagi saya. Kenapa saudara? Supaya kita tidak kecewa. Kita tidak putus asa dalam mengerjakan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan. Kalau pimpinanmu suruh Anda bekerja dengan baik, itu Tuhan yang izinkan pekerjaan itu, bukan pimpinanmu. Kalau Anda bekerja di perusahaan dengan baik, Tuhan yang kasih Anda bekerja. Kalau bosmu suruh bikin itu, ini Tuhan. Saya kerjakan. Poin kedua, motivasi karena Tuhan. Dasarnya karena Tuhan. Yang ketiga, saya orientasinya Tuhan yang akan balas apa yang saya kerjakan. Supaya saya tidak kecewa. Haleluya. Amin. Di gereja kah? Di tempat kerja kah? Di mana saja. Mari, orientasi mindset yang Anda pikirkan, Tuhan yang akan balas. Kalau sampai berubah, makanya Anda bisa kecewa. Dan karena itu banyak orang bisa pindah-pindah kerja. Bisa pindah-pindah tempat kerja. Haleluya. Saya mau kasih tahu, Anda kalau pindah-pindah tempat kerja, kapan Anda jadi atasan? Di perusahaan itu dengan baik, yang punya peluang untuk jadi atasan, jadi pimpinan, itu adalah orang yang paling lama kerja. Kalau Anda kerja 10-20 tahun, saya pastikan Anda bisa jadi orang penting di perusahaan itu. Tapi gara-gara mindset berubah, 2 tahun pindah, 2 tahun di perusahaan lain pindah, 2 tahun di perusahaan lain pindah. Jadi Anda di perusahaan cuma 2 tahun. Saya mau kasih tahu, Anda buat terus sampai Tuhan datang. Haleluya. Tapi kalau Anda sudah 10 tahun di situ, begitu pimpinan Anda resign, maka yang dipersiapkan untuk ganti pimpinan adalah Anda. Haleluya. Itu kalau di perusahaan-perusahaan. Jadi jemaat yang dapat pekerjaan di perusahaan, mari tekunlah di perusahaan itu. Amin. Sampai Anda digenapi janji firman Tuhan kepada Anda. Bukan ekor, tapi kepala. Haleluya. Dan yang terakhir, perhatikan, ini warning ayat terakhir, ayat 25 dikatakan begini: barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya sendiri. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan sendiri. Jadi dengan baik, hukum tanggung Tuhan itu berlaku selama saudara dan saya ada di dunia ini. Kalau Anda berbuat baik, Anda dapat balasan baik. Tapi kalau Anda melakukan yang tidak baik, maka yang tidak baiklah yang akan kita dapat. Alkitab bilang sekali lagi, saya baca, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan itu. Makanya tolong supaya kita tidak berbuat kesalahan. 3 kebenaran di atas tadi penting sekali. Jadilah orang percaya yang dapat dipercaya. Saya simpulkan yang pertama, apapun yang kita perbuatlah dengan sepenuh hati. Itu artinya kita tidak buat kesalahan. Yang kedua, apapun yang kita kerjakan dan kita perbuat, mari dasarnya kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Dan yang ketiga, apapun yang kita buat, orientasi kita, upah itu dari Tuhan, balasan itu dari Tuhan. Kalau yang ini yang kita kerjakan, ini yang kita lakukan, ini yang kita perbuat, saya percaya ayat terakhir terhindar dari kita.
yaitu kesalahan demi kesalahan. Sebab kalau yang salah yang kita lakukan, itu akan menimpa hidup saudara dan saya. Pasti yang tidak baik. Kita mau semua terima yang baik dari Tuhan. Amin. Amin. Tepuk tangan dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari pemain musik singa bapak. Haleluya. Saya tidak tahu persis pergumulan kita semua, pergumulan Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya Tuhan Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi saudara. Tidak tersembunyi bagi Tuhan semua pergumulan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami baru saja belajar kebenaran firman, supaya kami jadi orang percaya yang dapat dipercaya. Kalau selama ini kami jadi orang percaya yang kadang-kadang kami tidak dapat dipercaya, kadang-kadang dipercaya, kadang-kadang tidak dapat dipercaya. Tuhan, Engkau selidiki setiap hati kami. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, sambil kita terbuka di hadapan Tuhan. Haleluya. Jadilah orang yang memiliki komitmen sebagai orang percaya yang dapat dipercaya. Haleluya. Kalau orang lain tidak dapat dipercaya, saya mengambil komitmen untuk dapat dipercaya. Haleluya. Ada 3 hal penting yang sudah kita pelajari dan renungkan bersama-sama. Roh Kudus tolong kami, bila ku angkat tanganku menyerah. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh. Kita berserah pada Haleluya. Haleluya. Bawa segala pergumulan kita kepada
Sambil kita mendengarkan musik Melayu, kita mau berdoa pada Tuhan. Haleluya. Apapun beban pergumulan saudara dan saya, mari kita buktikan kepada Tuhan. Tuhan, jadikan kami orang-orang percaya yang dapat dipercaya, supaya kami tidak salah dalam melakukan segala sesuatu yang Tuhan sendiri izinkan kami. Terima kasih Tuhan, bawa pergumulan beban hidup kepada Tuhan. Haleluya. Dia sedang melihat setiap hati saudara dan saya sekarang. Kita semua terbuka di hadapan. Mintalah dan berserulah kepada-Nya. Ketika kita mengangkat tangan, Tuhan pasti akan turunkan, mengganti segala penderitaan, mengganti segala beban kita dengan kelegaan. Sebab itu janjinya bagi saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami di bulan ini, di bulan yang baru ini, bulan Juni ini. Kami merindukan Tuhan membela segala pergumulan kami. Kami rindu Tuhan tolong semua persoalan kami. Kami mohon biar Tuhan yang terbaik Tuhan sediakan bagi kami di bulan Juni ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menjadi orang-orang percaya yang bertanggung jawab, yang sungguh-sungguh dapat dipercaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya.
berdoa bersyukur buat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, terpujilah Engkau Tuhan dari kekal dan sampai kekal. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang begitu luar biasa datang mengingatkan kami, menyuruh kami ya Tuhan. Kami berterima kasih buat berkat hari ini lewat firman-Mu. Dan 3 hal yang harus kami lakukan dalam hidup kami sebagai orang percaya, supaya kami dapat dipercaya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah apapun yang kami kerjakan, kami lakukan itu dengan segenap hati kami. Kami lakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan kami percaya setiap apa yang kami lakukan, upah itu datangnya daripada Tuhan, bukan dari manusia. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Tanamkan ini dalam setiap loh hati kami yang terbaik Tuhan. Biarlah firman yang hidup ini Tuhan tetap terus menghidupi kami dimanapun kami berada. Dan apapun yang kami kerjakan Tuhan, biarlah semuanya itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ampuni kami ya Tuhan bila selama ini kami salah orientasi ya Tuhan. Harapan kami taruh kepada manusia, ampuni kami ya Bapa. Terima kasih buat berkat hari ini Tuhan. Urapi dan terus berkati hamba-Mu ya Bapa. Bapa Gembala yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Biar Tuhan terus berikan kesehatan dan kekuatan. Dan Tuhan selalu ada pada hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang diberkati, yang diselamatkan ya Tuhan. Untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih sekali lagi kami mengucap syukur. Terima kasih banyak Tuhan buat berkat hari ini. Dan kami yang sudah diberkati oleh Tuhan, apapun berkat yang kami terima daripada-Mu, baik itu berkat rohani maupun berkat-berkat jasmani, lewat pekerjaan maupun usaha kami, saat ini Tuhan kami mau memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Berkati setiap persembahan kami ya Tuhan, besar maupun kecilnya ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Inilah doa syukur kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan makin hari makin bertambah anugerah-Mu bagi kami. Kami percaya setiap hari selalu baru kebaikan Tuhan. Rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Karena itu Tuhan kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan Allah yang baik,
Allah yang luar biasa. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami bersyukur karena kami percaya juga bahwa setiap kami yang hadir beribadah kepadamu, kami diberkati oleh Tuhan. Kami mendapatkan jawaban yang pasti dari Tuhan. Kami mendapatkan berkat-berkat ilahi yang tidak gampang hilang dan tidak gampang diambil oleh dunia ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami kembali pulang, kami berdoa menyerahkan semua pergumulan kami. Secara khusus kami berdoa untuk program jemaat di tempat ini. Tuhan, semua program yang ada, kami sudah berdoa dan terus berdoa. Tak henti-hentinya kami memohon kepadamu. Tuhan, turun tangan dan menolong serta memberkati. Secara khusus pembangunan gedung gereja kami, Tuhan, kami taruh ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Kami percaya dan kami terlalu yakin Tuhan, ini proyeknya Tuhan sendiri. Karena itu kami yakin apa yang bisa kami buat. Dan selebihnya yang kita tidak mampu, Tuhanlah yang akan mengerjakannya. Dalam nama Yesus. Di waktu yang Tuhan kehendaki, pembangunan gedung ibadah kami yang baru itu boleh selesai Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya utara, timur, barat, selatan, Tuhan kirim berkat bagi kami sehingga dapat menyelesaikan gedung gereja kami ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami berdoa untuk para donatur, Tuhan menolong dan memberkati. Kami percaya, kami terlalu yakin Tuhan sediakan berkat juga bagi mereka sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa menyerahkan secara khusus ke dalam tangan Tuhan untuk bangsa dan negara, tanah Papua, kota Sorong yang kami tinggal di dalamnya. Tuhan menolong dan memberkati Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan menolong dan memberkati tanah di mana kami tinggal, tempat di mana kami tinggal, kota di mana kami tinggal, maka kami yakin kesejahteraan itu akan juga kami nikmati dan kami rasakan bersama. Terima kasih Bapa di surga. Pemerintah Tuhan kami taruh ke dalam tangan-Mu. Tuhan menolong dan memberkati. Kami berdoa gereja-gereja Tuhan yang ada di tanah Papua, Tuhan tolong dan memberkati, pakai gereja-Mu untuk membawa banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa khusus untuk situasi politik yang ada di tanah Papua dan di seluruh Indonesia menjelang pilkada. Kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati sehingga semuanya boleh terkendali aman, dan di dalamnya nama Tuhan saja kami permuliakan. Khusus TNI Polri yang diberi kepercayaan untuk menjaga, Tuhan kami berdoa pakailah mereka Tuhan, sehingga melalui mereka Tuhan keamanan, kesejahteraan masyarakat itu boleh kami alami dan kami rasakan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah nama Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk jemaat Tuhan, dalam nama Yesus yang tidak sempat hadir saat ini. Tuhan yang maha tahu dimanapun mereka berada, ketika mereka ada di luar kota karena tugas dan pekerjaan, kami berdoa dan menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan hadir dan menolong serta memberkati dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ada di Sorong Tuhan karena sakit, kami berdoa secara khusus, Tuhan Engkau jamah hamba-Mu peperangan yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit karena sakit. Kami tidak tahu penyakit apa, tapi kami percaya tidak ada penyakit yang tidak bisa Tuhan sembuhkan. Semua jenis penyakit dalam tubuh kami, Allah mampu dan sanggup menyembuhkannya. Karena itu sakit penyakit yang dialami oleh hamba-Mu peperangan, kami sepakat berdoa dan meminta kepadamu dengan satu nama, yaitu nama Yesus Kristus, Sang Penyembuh kami. Tuhan sembuhkan hamba-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Berkati dia di sana Tuhan, beri dia kesehatan Tuhan. Kalau ada obat infus yang dipakai, diberkati dan dikuduskan sehingga mendatangkan kekuatan bagi hamba peperangan. Terima kasih. Demikian jemaat yang lain yang sakit juga kami berdoa, Tuhan sembuhkan juga dalam nama Yesus. Hamba-Mu Pak Martin Untailawan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perintahkan setan sakit penyakit keluar dari tubuh hamba-Mu di dalam nama Yesus Tuhan, nama yang berkuasa itu. Terima kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman percaya kami semua teristimewa hamba-hamba-Mu ini. Bapa terima kasih,
Terpuji nama Tuhan. Kami berdoa menyerahkan secara khusus untuk pekerjaan-pekerjaan jemaat, usaha-usaha bisnis yang dikerjakan oleh jemaat. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya dan terlalu yakin genapi janji firman-Mu Tuhan. Diberkatilah setiap pekerjaan-pekerjaan mereka, diberkatilah setiap usaha-usaha mereka, bahkan apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, Tuhan jadikan berhasil di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga dalam hidup mereka nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpuji nama Tuhan. Kehidupan jemaat, kami berdoa untuk anak-anak jemaat Tuhan. Tuhan tolong mereka yang dalam pendidikan, mulai dari TK sampai kepada perguruan tinggi. Tuhan memberkati mereka. Jadikan mereka anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kepintaran kepada mereka di atas rata-rata, sehingga melalui kehidupan anak kami dalam pendidikan selalu nama Tuhan yang dipermuliakan. Masa depan mereka pasti masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan kekal hingga kekal. Kehidupan jemaat di minggu berjalan ini hamba taruh ke dalam tangan-Mu. Tuhan menolong kami. Buat dan jadikan hari-hari hidup kami hari-hari penuh dengan sukacita. Dimanapun kami pergi dan berada, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Terima kasih dan tiba saatnya kami akan kembali pulang. Tuhan sertailah perjalanan kami pulang ke rumah. Pimpin dan tibakan di rumah masing-masing dengan tidak kurang satu apapun. Di sana ada syukur, ada pujian, ada terima kasih yang naik di hadapan hadirat Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami. Kami bersyukur dan kami mengakhiri ibadah raya kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa serta siap menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan kita. Pulang dan terimalah berkat dari surga. Haleluya. Anugerah damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di sorga, persekutuan bimbingan penyertaan kuat kuasa Roh Allah yang kudus, biarlah menyertai saudara-saudara sekalian, semua yang punya saudara, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Ini keluargaku Tuhan. Haleluya.